Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah, atas rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini ditakdirkan dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Pada pagi hari ini kita ditetapkan sehat walafiat sehingga mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal solih yang akan memberikan manfaat, maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian atau ketaatan yang sempurna, iman yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-92. Allah sampaikan bahwa kita belum sempurna jika belum menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, yang kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya belum sempurna iman kita kalau kita tetap dalam keadaan kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan sebagian rezeki kita untuk orang lain, tidak memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan dan tegaskan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92. Al-Fakir berpesan dalam bersedekah sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Al-Faqih berpesan agar kita senantiasa bersedekah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik kita dalam keadaan banyak harta maupun sedikit dalam harta kita, karena di dalam sedekah itu terdapat 10 kebaikan, 5 kebaikan di dunia dan 5 kebaikan di akhirat. Disampaikan bahwa 5 kebaikan di dunia itu adalah yang pertama, bahwa sedekah tadi akan membersihkan harta sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yahduruhu laghu wal hilfu wal kadhibu fasubu bis sadaqah. Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak baik, sumpah dan dusta, maka bersihkanlah dengan sedekah. Artinya sedekah mampu membersihkan harta kita dari yang buruk-buruk. Yang kedua, bahwa harta atau sedekah tadi mampu membersihkan badan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dirimu. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-103. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang ketiga
bahwa sedekah itu menolak musibah dan penyakit, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Artinya sedekah mampu menjadi obat untuk penyakit dan menolak musibah. Kebaikan yang keempat adalah memberikan atau menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman. Artinya sedekah yang kita berikan mampu menggembirakan orang-orang yang telah kita beri sedekah, atau mampu mencukupkan kebutuhannya, atau paling enggak mampu menggembirakan orang-orang yang beriman. Yang kelima, bahwa sedekah itu membawa kebaikan, yaitu membawa keberkahan dalam harta dan kelapangan rizki, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Artinya sedekah mampu melapangkan rezeki kita, menambah keberkahan dari harta kita. Itulah 5 kebaikan di dunia, dan 5 kebaikan di akhirat adalah, yang pertama adalah 1, sedekah itu akan menjadi pelindung bagi kita dari panasnya api dalam kubur kita. Yang kedua, bahwa sedekah itu akan meringankan hisab manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa sedekah itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah sedekah itu akan memperlancar kita ketika melewati sirat atau titian di akhirat kelak. Dan yang kelima, sedekah itu akan menambah derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk gemar bersedekah. Seandainya dalam masalah sedekah ini tidak ada keutamaan lain selain doa orang-orang miskin, niscaya sudah seharusnya orang yang berakal sehat gemar bersedekah. Apalagi sedekah itu menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjengkelkan setan-setan yang senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Fadl dengan sanad dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ummu Dzar, seorang wanita yang biasa masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Abdullah bin Zubair mengirimkan 2 kantong yang berisi uang 180 dirham kepada Aisyah radhiyallahu an yang waktu itu sedang puasa. Ia lalu membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang dan tidak menyimpannya 1 dirham pun untuk dirinya. Sore harinya ia berkata kepada pelayannya, "Sediakanlah buka puasa." Lantas pelayannya menyediakan roti dan zaitun. Seraya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bukankah engkau bisa membeli daging dari uang yang dibagi-bagikan tadi pagi atau tadi siang, meskipun 1 dirham?" Aisyah kemudian menjawab, "Jangan berkata begitu. Seandainya tadi kamu mengingatkan aku, niscaya aku akan menyimpannya sebagian." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas contoh bahwa Aisyah pun tidak mau, walaupun dalam keadaan yang kekurangan, tapi tidak mau untuk meninggalkan bersedekah ketika ia mendapatkan sekantong uang 180.000 dirham pun ia sedekahkan hingga habis, karena mereka tahu bahwa fadilah sedekah sangat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa
diberi keluasaan hati oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.